Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Bapak Husein Ibrahim Askaf beserta Bapak Ali Ibrahim, kemudian Pak Fikri dan teman-teman yang lain, wabil khusus Adinda atau Ananda alumni Baitul Quran dari angkatan berbagai macam angkatan. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahi kehidupan di mana kita menceburkan diri dalam Al-Quran bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Kita bersyukur karena itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Karena tidak ada yang paling agung melebihi Al-Quranul Karim. Kita bersyukur karena kita diundang oleh Allah untuk bergabung bersama dengan orang-orang yang semangatnya terus menyala untuk mensyiarkan Al-Quran. Saya kalau mendengarkan Habib Hussein berbicara itu senantiasa timbul semangat motivasi, apalagi kalau beliau tadi menekankan pentingnya akhlak itu. Mohon maaf Habib, saya sampai sempat merinding begitu. Karena itulah yang memang menjadi fokus kita sejak awal untuk memprogram atau membuat program di Baitul Quran ini. Maka sekali lagi itu semua kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi hamilul Quran, karena itu berarti kita akan dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang-orang yang terus belajar dan berkenan untuk mengajarkannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menjadi hamil Quran, menjadi orang yang melayani Al-Quran, menjadi pelayan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Karena itu berarti kita akan nantinya di akhirat bersama para malaikat yang terpilih, ma'as safaratil kiramil bararah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pelayan-pelayan Al-Quran. Karena itu berarti kita menjadi ahlullah. Kenapa? Kan Rasulullah SAW bersabda, ahlullah hum ahlul Quran wa khassatuh. Bahwa seringkali Allah menisbahkan zatnya kepada ada tempat, misalnya masjid, itu disebut sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Maka kalau orang yang pergi ke masjid, apalagi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, kita sebutnya sebagai Dzuyufullah, Dzuyufur Rahman. Dan ada yang disebutkan pada Allah karena apa? Karena istiqomahnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang senantiasa bersedia melayani Al-Quran, firman Allah. Mereka adalah keluarga-keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur juga karena kita mendapat anugerah dari Allah berdekatan dengan Al-Quran, menjadi hamil Quran. Berarti kita menjadi orang-orang yang dianugerahi sumber cahaya dalam kehidupan. Karena Al-Quran menyatakan bahwa di surah nomor 4 ayat 174, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Sungguh telah datang kepada kalian burhan, yaitu Rasulullah SAW, dan telah datang juga kepada kalian, telah Allah turunkan cahaya yang terang, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Maka sekiranya kalau ada yang merasa hatinya sedang mungkin kurang terang, hatinya mungkin merasa sedang sedikit ada kegelapan, maka jangan lupa kita punya sumber cahaya, yaitu Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah menjadi hamilul Quran. Kenapa? Karena kita berarti menjadi dan memperoleh sumber keberkahan kehidupan. Karena Al-Quran menegaskan di surah 6 ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan kami turunkan Al-Quran ini kitab yang memberkahi. Kita sering mengutip pendapat para ulama, bagaimana contoh keberkahan Al-Quran ini. Bulan Ramadan itu bukan bulan istimewa, tapi menjadi istimewa sejak
pertama kali Allah turunkan Al-Quran, itulah nuzul Quran di Ramadan. Maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Malaikat Jibril bukan malaikat yang istimewa, tapi menjadi sayyidul malaikah karena dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Makkah Madinah bukan dua kota suci, tapi sejak Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, kedua tempat tersebut menjadi Al-Haramain, dua tanah suci. Segala sesuatu yang kemudian bersentuhan dengan Al-Quran, maka akan menjadi berkah, yaitu apa? Terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Maka setuju dan sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Habib Hussein tadi. Tidak pada tempatnya orang-orang yang senantiasa berkhidmat, berinteraksi dengan Al-Quran merasa pesimis, termasuk ketika kita menghadapi COVID-19 seperti ini. Karena apa? Kita memperjuangkan, kita senantiasa berikhtiar mensyiarkan sesuatu yang sangat mendatangkan keberkahan, yaitu apa? Al-Quran. Maka pasti ini juga akan menjadikan segala ikhtiar, usaha, upaya kita untuk terus mensyiarkan Al-Quran pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah sahibul Quran, pemilik Al-Quran yang sebenarnya. Kita bersyukur kepada Allah karena sebagai hamil Quran itu berarti kita memiliki pelita penerang petunjuk. Dan yang senantiasa berusaha mengikuti petunjuk Allah tersebut di Al-Quran, Allah sudah jamin seperti yang disebut di surah 2 ayat 38, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang berusaha untuk senantiasa mengikuti petunjukku, maka tidak ada akan kekhawatiran dan kesedihan. Maka untuk khususnya Adinda dan Ananda para alumni Baitul Quran, teruslah untuk menambah, menguatkan rasa syukur karena telah diberikan anugerah yang agung dan besar ini. Bagaimana, ini saya kira poin yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri atas semua anugerah yang luar biasa itu? Tidak ada cara lain kecuali terus berikhtiar, mengembangkan diri. Bukan hanya sekedar kita baca dan kita hafal Al-Quran ini. Karena mungkin kita sudah terlalu sering dan lama berkonsentrasi untuk al-muta'abbad bitilawatihi, dengan membacanya itu yakin sebagai ibadah, dan itu benar adanya. Tapi yang terpenting adalah teruslah kemudian mengembangkan diri dengan berusaha mempelajarinya. Dan yang terpenting juga adalah mengamalkannya. Maka tepat lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Habib Hussein, bahwa jangan tanggung-tanggung kalau Anda belajar. Ibaratnya apa? Sudah terlanjur basah. Basah apa? Basah oleh rahmat Allah, keagungan Al-Quran. Maka jangan pernah sia-siakan anugerah kesempatan, khususnya waktu ini, untuk terus apa? Untuk terus berkhidmat dengan Al-Quran. Melalui belajar yang tidak pernah berhenti, melalui usaha untuk mensyiarkan Al-Quran dimanapun kita berada, dan dalam posisi dan kapasitas apapun. Karena lagi jaminannya kita semua akan senantiasa diberikan keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana, masih di poin yang kedua, kita mensyukuri itu semuanya? Al-Quran lagi-lagi menjawab di surah 235, surah Fatir, ayat yang ke-32, "Summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." Kita pada poin kelompok yang ketiga, yaitu dianugerahi oleh Allah dengan Al-Quran, maka teruslah berlomba untuk berbuat kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat kebaikan seperti apa? Tentu berbuat kebaikan yang kita niatkan untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Apakah ini sulit? Tentu sangat sulit, tapi itu bagi orang-orang yang tidak memiliki tekad yang kuat. Karena bagi siapapun yang memiliki tekad yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, Allah sudah jamin, seperti yang sering kita sampaikan dalam kajian-kajian kita di materi kita, surah 29 ayat 69, Allah menegaskan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin selalu menempuh jalanku, pasti akan kuberikan kebaikan.
Pasti akan kuberikan petunjuk untuk meraih hal itu. Maka dalam konteks mengembangkan diri untuk terus mempelajari Al-Quran, ini sesuatu yang tidak akan pernah habis dan tidak ada batasnya. Karena itu berarti kita sedang mempelajari kalimat Allah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran sendiri menegaskan, contohnya misalnya di surah nomor 31, surah Luqman, ayat yang ke-27, apa firman Allah untuk menggambarkan luasnya ilmu Allah? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, sampai kering untuk menulis ilmu Allah, masih ditambah dengan 7 lagi laut. Seperti sudah kita sering katakan bahwa angka 7 yang disebut di Al-Quran bukan berarti angka di atas 6, di bawah 8, tapi menunjukkan arti yang banyak sekali. Maka apa? Jangan khawatir akan kehabisan bahasan dalam mengembangkan diri kalau kita membahas atau kalau kita mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil atau tidak bisa. Kata kunci yang direkomendasikan Al-Quran agar kita bisa menyelami itu adalah istiqomah. Maka karena kita sudah terlanjur masuk, terlanjur basah dengan sekian keagungan Al-Quran, maka jangan pernah mundur, jangan pernah merasa pesimis, dan jangan pernah putus asa akan kesulitan, rintangan yang boleh jadi ada dalam ikhtiar kita untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Di antara poin petunjuk bagaimana agar tetap istiqomah dalam konteks kita berkhidmat ke Al-Quran, misalnya apa? Kita lihat misalnya di surah 11 ayat yang ke-120, Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan setiap kisah yang kami sampaikan untuk menguatkan hatimu wahai Nabi. Maksudnya apa ini? Salah satu cara agar kita menjadi kuat, kita diberi anugerah kekuatan hati kita untuk berkhidmat kepada Al-Quran, berarti apa? Kita juga terus berusaha berinteraksi, membaca perjalanan sejarah kehidupan orang-orang yang telah dahulu maupun sekarang yang juga istiqomah berkhidmat kepada Al-Quran. Inilah pentingnya acara kita ini, dan inilah pentingnya kita terus menghubungkan diri untuk apa? Saling menguatkan dalam konteks kita berkhidmat kepada Al-Quran. Maka dimanapun sekarang posisi kita, kita tetap berikhtiar untuk berkhidmat kepada Al-Quran, sekali lagi sesuai dengan kemampuan kita dan posisi kita masing-masing. Yang kedua apa? Salah satu petunjuk Al-Quran agar kita istiqomah, jangan pernah meninggalkan salah satu pilar kita dalam usaha, yaitu kita berdoa senantiasa, bermujahadah. Dan itu dalam program Baitul Quran sudah senantiasa dilaksanakan, dicontohkan. Karena apa? Seperti tegaskan Rasulullah SAW bahwa doa menjadi senjatanya orang yang beriman. Bahwa doa-doa kita adalah menjadi bentuk inti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa terbaik bagi para hamil Quran adalah kita senantiasa mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena tidak ada satupun amalan doa, tidak ada satupun bentuk ibadah di mana para malaikat dan Allah juga melakukan kecuali kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab 56 Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka para guru kita mengajarkan, ketika Al-Quran kita pegang di tangan kita, maka tangan kiri kita jangan pernah berlepas diri untuk bersolawat, untuk kita ekspresikan mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insya Allah kombinasi dari ikhtiar tersebut akan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk senantiasa berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Sekali lagi, khususnya untuk Adinda dan Ananda, para alumni Baitul Quran, teruslah berkarya, teruslah berikhtiar dengan istiqomah, dengan sedikit bekal yang mungkin kami berikan di Baitul Quran. Dan salah satu bentuk kebanggaan kami
di Baitul Quran, termasuk para asatid yang selama ini juga tidak lelah untuk terus berusaha memberikan ilmu-ilmunya kepada Adin dan Anda semua itu, yaitu apa? Kalau kemudian semua alumni dapat mengembangkan diri untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Semoga seluruh ikhtiar kita dalam rangka berkhidmat kepada Al-Quran diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.